Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu. Dan semoga kita semua bisa melewati cobaan pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, mohon untuk ditingkatkan terus ibadahnya di rumah masing-masing. Untuk selanjutnya, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Untuk selanjutnya, anak-anak, marilah kita simak dan cermati tayangan materi sebagai berikut. Untuk materi hari ini mengenai bekerja keras dan bertanggung jawab. Pertama, kita bahas mengenai bekerja keras. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Setiap orang yang bekerja keras harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi tertentu yang diharapkan, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri, tawakal kepada Allah untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Jadi memang bekerja keras dan tanggung jawab jelas diperintahkan oleh Allah. Baru setelah kita berusaha, kita tawakal kepada Allah. Selanjutnya, prinsip kerja keras. Dalam kerja keras kita harus mempunyai prinsip. Yang pertama, yaitu prinsipnya bekerja secara halal atau tolaba ad-dunya halalan. Kita harus mencari kerja yang halal, apapun itu pekerjaannya yang penting halal. Yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Jadi kita bekerja itu tujuannya juga untuk supaya tidak merepotkan orang lain atau membebani orang lain. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Atau bisa dikatakan ta'atufun ala jari. Jadi kita kalau sudah hidup di masyarakat nanti, prinsip kerja kita itu untuk meringankan tetangga atau lingkungan sekitar. Itu pengertian mengenai bekerja keras. Ya, selanjutnya mengenai bertanggung jawab. Tanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Setiap manusia harus bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, bertindak, dan merencanakan sesuatu. Nah, itu macam-macam pengertian dari bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu dalil atau ayat mengenai bekerja keras. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا
إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Itu tadi ayat yang menjelaskan tentang kerja keras yang terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 dan surat Al-Ankabut ayat 17. Selanjutnya yaitu dalil atau ayat tentang tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yaitu tadi ayat yang menjelaskan tentang tanggung jawab yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 36. Selanjutnya yaitu mengenai hikmah penerapan perilaku mulia, bekerja keras, dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Semaksimal mungkin kita bisa memanfaatkan waktu. Yang kedua, gali dan kembangkan potensi diri secara baik. Yang ketiga, selalu fokus, melabelkan diri dan berkata positif. Selalu positive thinking juga ya. Jangan sampai negative thinking. Yang keempat adalah tekun dalam bekerja. Ya, itulah hikmah dari penerapan perilaku mulia dari bekerja keras dan tanggung jawab. Nah, tentunya banyak sekali dampak positif yang kita dapat selagi kita mau bekerja keras dan tanggung jawab. Nah, selain itu kita juga harus berdoa, usaha dan berdoa selalu. Itulah yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Ya sekian, semoga bermanfaat bagi anak-anak dan kita semua. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Demikianlah tadi tayangan materi pembelajaran hari ini. Semoga dengan materi ini kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.